Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu serta dilanjutkan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tak lupa kita berzikir di pagi hari ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan hadis tentang tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah, jadikan pribadi yang tawadhu, jauh daripada sifat kesombongan ya, dan meremehkan kebaikan, menolak kebaikan serta meremehkan manusia. Karena tawadhu itu adalah
Lawan katanya sombong, ya sombong kata beliau dalam hadis Rasulullah, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Ya, kesombongan itu adalah menolak kebenaran, itu sombong kepada Allah, kemudian wa ghamtun nas, kemudian meremehkan manusia, dan itu sombong kepada manusia. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah barang siapa pada dirinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Artinya sekecil apapun kesombongan itu menjadikan kita terhalang daripada masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini adalah bab yang ke-48. Babu ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat hadis yang pertama, hadis yang ke-343. Insyaallah kita sudah banyak membaca hadis-hadis Rasulullah. 343. Hadis yang disampaikan oleh Abbas bin Muhammad Ad-Duri. Qala haddatsana Abdullah bin Yazid Al-Muqri. Qala haddatsana Lais bin Sa'id. Qala haddatsani Abu Uthman Al-Walid bin Abil Walid an Sulaiman bin Kharijah an Kharijah bin Zaid bin Thabit. Jadi dari Kharijah bin Zaid bin Thabit. Hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Zaid bin Thabit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sampaikan Zaid bin Thabit ini siapa agar kita berkenalan dengan beliau. Dakhala nafarun ala Zaidin bin Thabit. Pernah datang kafilah ataupun tamu kepada Zaid bin Thabit. Faqalu lahu hadithna ahaditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zaid, begitu. Coba jelaskan atau sampaikan kepada kami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Qala, kemudian Zaid mengatakan, "Madza uhadditsukum?" Apa yang ingin aku sampaikan kepada kalian, atau perihal apa gerangan yang ingin kalian dengar dariku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu jarahu, begitu. Kata Zaid bin Thabit, Rasulullah itu adalah tetanggaku, begitu. Berarti Zaid bin Thabit ini kalau kita gambarkan sekarang, barangkali rumahnya dekat sekali dengan Rasulullah, begitu. Bisa jadi Zaid bin Thabit ini kalau diperhatikan lagi, mungkin rumahnya dulu sekarang berada di dalam Masjid Nabawi itu. Karena memang rumah-rumah sahabat itu sudah tidak ada lagi sekarang, bekas-bekasnya, karena memang terdampak proyek perluasan Masjid Nabawi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau dibilang adalah tetangganya, berarti sekarang di Masjid Nabawi itu bisa jadi di tempat kita sholat itu mungkin dulu bekas-bekasnya rumahnya Zaid bin Thabit. Karena memang dari denahnya Masjid Nabawi, di situ memang sekeliling rumah Rasulullah, sekeliling Raudhah itu adalah rumah-rumah para sahabat, begitu. Jemaah yang dirahmati Allah. Kuntu jarahu fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu. Jemaah yang dirahmati Allah. Istimewa sekali Zaid bin Thabit ini. Beliau adalah tetanggaku, kata Zaid. Ketika datang wahyu ataupun turun wahyu kepada beliau, biasanya beliau akan memanggil saya atau biasanya mengutus orang untuk menjemput saya dari rumah saya. Fakatabtuhu lahu. Untuk apa? Untuk menulis wahyu tersebut. Allah Subhanahu wa taala. Istimewa sekali. Zaid bin Thabit tetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendapat keistimewaan menulis wahyu, menulis Al-Qur'an. Tentu belum sebagaimana mushaf kita ataupun Al-Qur'an kita sekarang ini. Masih ditulis oleh sahabat bin Zaid, terserah mau ditulis di mana. Yang penting bisa ditulis oleh beliau, begitu.
di kulit yang sudah disamak gitu, atau di pelepah-pelepah kurma dan lain sebagainya. Fakunna idza dzakarna ad-dunya dzakaraha ma'ana, begitu. Kami kalau berbicara atau ngobrol perihal dunia, ya ngobrol bareng bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Jadi dekat sekali. Jadi kepribadian Rasulullah itu dekat sekali dengan sahabat-sahabatnya, begitu. Ngobrol perihal dunia, begitu, perihal pekerjaan, ya kita ngobrol sebagaimana biasa. Wa idza dzakarna al-akhirata dzakaraha ma'ana. Begitu juga kalau kita berbicara atau ngobrol perihal akhirat, maka kita juga biasa ngobrol bersama. Dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Zaid tidak sungkan bersama Rasulullah. Jadi ngobrol perihal dunia juga bisa dengan beliau, ngobrol apalagi ngobrol perihal akhirat juga bisa. Wa idza dzakarna at-ta'ama dzakarahu ma'ana. Kalau Rasulullah makan, saya terbiasa juga kok makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa kata beliau. Jadi ya, berdua ataupun makan bersama Rasulullah, ngobrol ini itu dan lain sebagainya itu biasa. Fakullu hadza uhadditsukum an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya bisa menambah lagi apa yang bisa kalian tanya kepadaku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menandakan bahwa dekatnya Rasulullah ya dengan tetangga-tetangga beliau. Jamaah yang dirahmati Allah, Zaid bin Thabit ini adalah sahabat Ansor ya dari suku Khazraj ya. Jadi suku Khazraj ini adalah suku besar di Madinah yang sebelum datang Rasulullah ke Madinah itu sering bertikai dengan suku Aus begitu. Jadi suku besar yang sering bertikai, sering berperang, saling membunuh dan lain sebagainya. Kemudian datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua suku besar yang sering bertikai ini lantas dijadikan ya berdamai, akhirnya masuk Islam. Kemudian tentu ya Zaid bin Thabit ini adalah sahabat senior ya, dan beliau juga adalah katiban lil wahyi begitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh beliau untuk menjadi penulis wahyu. Wulida fil Madinah wa nasha'a fi Makkah. Zaid bin Thabit ini adalah sahabat yang dilahirkan di Madinah tetapi besarnya di Makkah. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapaknya terbunuh ketika beliau berumur 6 tahun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Thabit ini tentu menjadi ulamanya Madinah. Kemudian Zaid bin Thabit ini adalah qadhi. Qadhi itu adalah hakim di Madinah. Wal fatwa wal qiraah wal faraid. Juga Zaid bin Thabit ini adalah mufti, biasa yang memberikan fatwa. Kemudian juga pembaca Al-Quran. Kemudian Zaid bin Thabit juga adalah ahli di bidang Al-Faraid, yaitu ilmu waris-mewarisi. Kemudian juga dari saking istimewanya Zaid bin Thabit, wa kana Umar yastakhlifuhu 'alal Madinati idza safara. Ketika Umar ya di zaman Umar menjadi khalifah, Zaid bin Thabit ini ketika Umar keluar ya perjalanan luar negeri misalkan sebagaimana presiden-presiden sekarang, jadi Zaid bin Thabit ini yang ditunjuk begitu oleh Umar untuk menggantikan Umar sementara ya menjadi pemimpin di Madinah begitu ketika Umar sedang berada di luar Madinah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqallama raja'a ila aqtihi hadiqatin min nakhlin. Tapi kalau sudah ya selesai kemudian kembali Umar dari perjalanan dinasnya sebagai khalifah, kemudian Zaid bin Thabit ini kembali lagi ke rumahnya atau kembali lagi ya, berkebun kurma. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari saking pintarnya atau dari saking alimnya Zaid bin Thabit sampai sahabat Ibnu Abbas yang juga adalah ulamanya para sahabat begitu itu datang kepada Zaid bin Thabit untuk belajar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai menjadikan Zaid bin Thabit ini sungkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini jemaah yang dirahmati Allah mendapatkan keberkahan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau menjadi ya orang yang mahir, kemudian beliau menjadi ulama yang barangkali bisa dipraktekkan oleh para jamaah oleh kita semuanya ya sunnah Rasulullah ini
pernah beliau memegang ubun-ubun sahabat Abdullah ibn Abbas, kemudian didoakan oleh beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, begitu. Jadi anaknya biar menjadi anak yang baik, anaknya biar menjadi anak yang soleh, bahkan anaknya biar menjadi alim, begitu. Doanya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Didoakan oleh Rasulullah Ibnu Abbas, kemudian benar berkahnya Rasulullah itu menjadikan Ibnu Abbas itu adalah ulamanya, seniornya, ya, ulama di kota Madinah di antara para sahabat. Ya Allah, jadikanlah ia faqih terhadap agama, kemudian jadikanlah ia faham terhadap Al-Quran. Itu doanya sambil dipegang ubun-ubunnya, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian meskipun sahabat Abdullah bin Abbas ini juga adalah ulama besar, tapi beliau tidak sungkan datang kepada Zaid bin Thabit, begitu. Sampai menjadikan Zaid bin Thabit ini ya kemudian tidak nyaman, begitu. Sampai ya tidak nyaman, maksudnya sungkan, sampai sahabat sekelas sahabat Abdullah bin Abbas datang ke rumahnya. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, begitu. Tetapi kemudian ya sahabat bin Abbas, Abdullah bin Abbas ini mengatakan ilmu itu didatangi, tidak ya, kemudian datang, begitu. Maksudnya Ibnu Abbas, saya datang ke kamu untuk belajar, begitu. Karena memang sejatinya ilmu itu didatangin, bukan datang sendiri. Ya, jadi tidak mungkin orang tiba-tiba pintar. Maksudnya ilmu itu dipelajari, begitu. Ilmu itu kalau jauh didatangi, begitu. Dan saya ya datang kepada engkau wahai Zaid bin Thabit, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di kesempatan yang lain dari saking ta'zimnya Abdullah bin Abbas ini kepada Zaid bin Thabit, karena beliau adalah juga seorang ulama, wa akhadha Ibnu Abbas birikabi Zaidin, begitu. Sampai ya ketika beliau menaiki kuda, kemudian sahabat Abdullah bin Abbas ini memegang kudanya, kemudian tali kudanya itu kemudian menuntun kuda yang dinaiki oleh Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Thabit bilang, jangan, begitu. Fanahahu Zaid, begitu. Jangan wahai Abdullah bin Abbas, biar saya sendiri yang memegang tali kuda ini. Tidak, kata sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian dilarang lagi. Faqala Ibnu Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina, begitu. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati ulama-ulama kita, begitu. Jadi ya kalau motor barangkali ya ulamanya itu disetirin, dibonceng, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu. Tidak menaiki sendiri, begitu. Dan ini juga tali kuda itu dituntun kudanya oleh Abdullah bin Abbas, karena yang menaiki adalah seorang ulama namanya Zaid bin Thabit. Tapi kemudian jamaah yang dirahmati Allah, fa akhadha Zaidin kaffahu wa qabbalahu. Kemudian Zaid bin Thabit turun dari kudanya, kemudian memegang tangan Abdullah ibn Abbas, kemudian menciumnya, begitu. Hakadha umirna an naf'ala bi ali baiti nabiyina. Kemudian kata Zaid bin Thabit kepada Abdullah bin Abbas setelah mencium tangan Abdullah bin Abbas, kata Zaid bin Thabit, beginilah wahai Abdullah bin Abbas, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghormati ya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Abdullah bin Abbas adalah ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit hafizul Quran kullahu wa qara'ahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah ada tuduhan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah bahwasanya sahabat Rasulullah itu katanya tidak hafal Al-Qur'an. Kemudian di sini disampaikan Zaid bin Thabit ini hafal Al-Qur'an, kemudian juga menyetorkan hafalannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa sekarang, hafalan Al-Qur'annya Zaid itu bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam kitab ini juga yang menjelaskan kepada kita al-hathu ala talabil ilmi. Ya, jadi untuk jangan lelah untuk mencari ilmu, sebagaimana seorang ulama pun datang kepada ulama yang lain untuk menuntut ilmu. Kemudian al-hathu ala tausilil ilmi. Begitu juga ya, kita seyogyanya ya belajar itu untuk tersambung ilmunya, tidak asal belajar. Sebagaimana ya bacaan Al-Qur'an Zaid bin Thabit ini tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
harus jelas, ya, tidak boleh tidak jelas, ya. Gurunya siapa, kitabnya apa, begitu. Gurunya itu siapa, artinya ilmunya itu berkelanjutan, kemudian ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan, begitu. Tidak asal baca kitab, difahami sendiri, kemudian dimaknai sendiri, kemudian disampaikan kepada manusia, tidak berguru. Karena kata para ulama, barang siapa yang menjadikan bukunya itu adalah gurunya, maka akan banyak kesalahan pada dirinya. Jadi menjadikan kita harus jelas gurunya supaya ilmu itu ya tergaransi dengan baik, karena ya ilmu ataupun ilmu itu adalah agama kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu, alal muslimi ayyakuna aliman bikulli saghiratin wa kabiratin fi hayatihi. Seyogianya seorang muslim itu mengilmui setiap sesuatu yang ada di dunia ini, artinya sekecil apapun sesuatu itu harus ada ilmunya, apalagi perihal-perihal yang besar, begitu. Tentu lebih ya kita harus mengilmui agar ya apa yang kita amalkan ini sampai kemudian apa yang kita amalkan ini menjadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah, kepribadian beliau yang dekat dengan umatnya, juga kita bisa meneladani Zaid bin Thabit yang kemudian ta'zim sekali kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita bisa mencontoh Abdullah bin Abbas, meskipun beliau adalah keluarga Rasulullah, jadi kemudian beliau tidak menyombongkan dirinya, lantas beliau tawaduk sekali sampai menuntun kendaraan sahabat Zaid bin Thabit. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.